Halo Kak, orang belum lanjut Kang itu apa besok ya? Ini bahan soal lengkap, so bikin jadi sama dengan KP tulisan. Yo. Sudah, oke. Nanti besok Kak yang bikin DP server, supaya boleh langsung save di sini, ini yang menjelaskan nih. Nanti Kakak supaya for share. Mana yang lain ini, Dong? Saya tidur, dorong. Segenap, Jod. Terakhir ini, jam 10 orang kelar. Sehat-sehatin. Aman di sana toh? Supinaut pakai kemeja Tuh jabuk. Di kampus kalau mulai pakai kemeja promo materi online pakai kemeja. Mereka cuma pakai celana pendek. Siva ada pertanyaan? Besok Siva orang apa ya? Besok orang mau lanjut pembahasan debat. Dia keluar ulang. Siva? Oh, orang yang suka gunting, mar tutup semua. Besok Siva for MK, ya Mahkamah Konstitusi debat. Baru Kak semua kasih tahu ini format babekeng Parallel Plus. Leher putih sekali, muka merah dan panas. Berapa ini? 4. Ini yang lain spek semua masuk ini. Bukannya besok materi critical thinking. Iya, Kak, materi critical thinking. Udah lama. Paling 2 sesi. Baru orang lanjut for yang debat MK. Nanti kalau penulis tengah mati for beli kuota, kan nulisnya datang ke kampus. Berarti doi jajan yang biasa mau dihabiskan di kampus, mau boleh pakai for beli kuota tuh. Soalnya ada laporan itu. Kayak Isal kemarin udah bercerita ada drama mau di kampus terkait kuliah online. Ini Dio lagi. Dio Arif. Kita semua masuk penjelasan naratif, fenomenologi, ground teori, dan etnografi. Kayaknya itu penjelasan tentang apa itu teori, seboleh yang tadi. DP materi tetap kamu kasih, tapi keharap dengan KP kuliah online dari jajan off.
Enggak, tetap kan harusnya ada pengeluaran, Moni. Jadi bilang ke orang tua, DP cara itu kalau mau bicara ke orang tua, bilang, Mak, kita bukan libur ini, kita tetap kuliah dan kuliah online. Jadi tetap perlu ada pengeluaran for kuota. Itu kuota 10.000. Mau pengeluaran di kampus kan rata-rata boleh 10.000 lah per hari. Beli kuota harga 10.000 boleh mau pakai for kelas online itu sehari. Selama DP dosen ngajar. Rupa Kak begini. KP teori tetap pakai, KP teori, KP kuota tetap pakai lagi sekarang. Tapi Kak ngajar ya. Oke, Dio, senyap balik. Untuk penjelasan Kak tentang apa itu teori, cukup tadi ya? Atau ada pertanyaan? Jadi kalau di kualitatif itu teori dikaji, di kuantitatif teori itu jadi landasan. Teori itu apa, Kak jelaskan. Teori penggunaan bagaimana, Kak jelaskan. Jadi DP sisa, Kak mau jelaskan tentang desain-desain. Nek, nyana ribut tuh, Nek. Ya, nyana sampai di sebelah tadi suara berjelaskan. Double kelas kok. Oke. Ada pertanyaan tentang teori? Kak asumsikan mau mengerti kalau bertanya. Tidak ada, Kak. Oke. Sekarang ada 5 desain untuk di penelitian kualitatif. Ada naratif, fenomenologi, guna teori, dengan etnografi, dengan studi kasus. Le. Studi kasus itu masuk di kualitatif. Jadi perhatikan kalau ada yang studi kasus kong di kuanti. Ya pesan kipas. Panas pesan kipas. Tapi dong nggak tahu. Yang pertama itu desain kualitatif yang naratif. Oke. Dia ada pertanyaan tentang apa itu teori. Saya kasih mau menjelaskan tentang naratif, fenomenologi, guna teori, etnografi, dengan studi kasus. Orang yang masuk yang ada pertanyaan dia sama mute ya. Asumsikan bisa mengerti penggunaan teori di dalam penelitian dengan apa itu? Ada pertanyaan. Apa? Kita pertanyaan, Kak. Apa? Entah karena minggu lalu kita mau tanya seberapa urgen orang, maksudnya seberapa ini dan apa harus putus-putus sampai suara. Apanya yang urgent? Sampai suara putus-putus dia. Chatting jadi sampai suara putus-putus. Yuk. Seberapa urgent penelitian? Apakah orang harus melakukan penelitian? Kenapa? Oke, yang minggu lalu di materi karena dia terlambat, jadi dia ingin tahu dong. Anggaplah tentang kalian fenomena virus corona. Anggap itu sebagai fenomena yang bisa terobservasi, fenomena penyebaran virus corona. Penelitian itu bisa bilang urgent, ya. Penting. Ini dia obatannya seberapa urgent penelitian itu, apakah orang harus melakukan penelitian, kenapa? Jadi ada tiga hal yang bikin penelitian itu penting. Yang pertama, penelitian itu memperluas pengetahuan. Orang cuma tahu A, B, C. Misalnya cuma 3 hal yang orang tahu, dan orang pengetahuan tentang A, B, C ini dia belum tentu juga tepat. Penelitian nantinya dapat memperluas orang pandangan akan sebuah pengetahuan dan memperluas jumlah pengetahuan yang orang miliki. Ingat ya, penelitian bisa memperdalam orang pengetahuan akan sebuah fenomena
serta memperbanyak jumlah pengetahuan yang kurang miliki. Jadi yang pertama, kenapa penelitian itu penting? Penting karena penelitian memperluas pengetahuan. Yang kedua, penelitian meningkatkan efektivitas dan efisiensi praktek. Misalnya, sebelumnya, kalian tahu tentang teori permintaan dengan penawaran. Oke, kalian tahu tentang teori itu karena tidak ada orang yang sempat mengobservasi, meneliti tentang itu sehingga teori tentang itu belum ada. Kak, dalam menjual barang, Kak jual ya sesuai dengan KP pengetahuan tentang DP harga yang Kak tahu. Ya Kak tahu DP barang KP modal misalnya 10.000, Kak jual 12.000, sudah. Kak dapat untung 2.000 dari situ. Tapi Kak, karena Kak tahu, Kak bisa, karena Kak tahu teori penawaran dan permintaan yang didapatkan dari orang penelitian, karena Kak dapat, ada teori permintaan dengan penawaran, kan? Kak bisa menyelesaikan KP harga barang disesuaikan dengan keadaan. Sehingga secara praktik Kak bisa menjadi seorang penjual yang lebih baik. Begitupun misalnya di profesi yang lain, misalnya profesi sebagai dokter, oke? Dalam penanganan pasien dengan kasus corona, ketika orang belum mengetahui ini data, penelitian ataupun data-data yang dikumpulkan oleh negara lain, misalnya dalam hal ini Cina yang lebih dulu merasakan dampak dari penyebaran virus corona, kamu taruh ke tengah ini speakernya boleh ke kiri. Nah, Cina yang lebih dulu mengalami penyebaran virus corona secara eksponensial, sehingga dibutuhkan penanganan yang lebih tepat, data dari pemerintah Cina bisa membantu tenaga-tenaga medis dalam mempraktekkan penanganan yang lebih efektif. Itu yang bikin penelitian yang kedua jadi penting. Yang ketiga, penelitian dapat membantu pengambil kebijakan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang lebih efektif dan efisien. Misalnya, karena ada penelitian terkait corona, penyebaran dan sebagainya, ada lagi teori tentang permintaan dengan penawaran, pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang jauh lebih efektif untuk menekan kelangkaan dari kedua benda tadi, masker dengan hand sanitizer. Ataupun berupa yang sekarang orang banyak yang mau beli obat kloroquine. Kloroquine kalau salah itu nama. Yang orang bilang boleh mau pakai forba mengobati orang dengan basis corona, padahal itu obat for malaria dan berbahaya kalau nyanda menggunakan resep dokter. Tapi orang coba beli ini obat ini dia, walaupun belum teruji. Bahkan ada satu kasus di Afrika kalau nggak salah, boleh jadi ini DP kasus di mana karena orang tahu Detol ini dia salah satu kegunaan Detol bisa untuk membunuh virus corona, ada yang minum kok mati. Padahal bukan itu DP praktek untuk penggunaan Detol sendiri, itu obat, itu formu cuci tangan atau pakai mandi, dorang minum. Bagaimana DP cara formu menghentikan kegiatan-kegiatan seperti ini? Dengan adanya penelitian, pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang jauh lebih efektif dan lebih efisien untuk menangani kasus ini. Jadi kalau nggak tanya, apakah penelitian itu penting? Apakah orang harus melakukan penelitian? Harus dengan nyanda itu boleh penghuni masing-masing. Tapi kalau penting atau nyanda, sangat penting. Oke? Cukup KP penjelasan tentang itu? Kalian tahu di mana DP lokasi spesifik? Cuma ada baca sekilas, sebentar langsung juga keluar begitu DP berita, Pak. Kak coba langganan newsletter di beberapa situs berita. Oke. Halo Ismet. So, di mana? Tunggu, kamu baca chat Pak Istul. Oke. Kayaknya itu untuk teori.
Kenapa penting untuk melakukan penelitian dan sebagainya? Kamu terulang sebagainya, kalau Kak baga-baga ke sini berarti itu udah baga penghuni. Ntar DP apakah ada seperti itu. Nah, sekarang penelitian kualitatif, naratif. Nah, apa itu desain penelitian naratif di metode kualitatif? Penelitian naratif itu masuk ke humaniora, disiplin-disiplin ilmu non-eksak. Ini yang baca ini. Bentar ya. Kita potong terus. Saya tidur coach tentang satu. Oke, besok juga ya. Kak masih mau apa dengan dorong in lagi? Oke. Ini desain dalam penarikan kesimpulan atau ya dalam penarikan kesimpulan di penelitian kualitatif, di mana seorang peneliti mempelajari kehidupan dari satu orang individual dengan menanyakan pendapat terkait pengalaman orang lain dengan individu yang dorang sementara teliti. Biasanya itu dia menjadi biografi. Nah, itu yang penelitian naratif. Dia orang menarasikan orang lain ke kehidupan. Itu termasuk penelitian, dan itu masuk di dalam desain penelitian kualitatif. Jadi misalnya Oni mau suka bikin penelitian tentang Ibnu Sina, tapi agak sulit lagi itu formu wawancarai Pak Ibnu Sina, ataupun Ibnu Sina perkenalan. Nah, dia masuk ke naratif itu. Kalau Oni mau suka formu melakukan penjelasan dan menyimpulkan tentang kehidupan seseorang, itu masuk penelitian dan kualitatif. Tokoh misalnya dia ini. Oke? Penelitian jenis ini biasanya diceritakan kembali menggunakan narasi dari si peneliti. Itu tuh penelitian naratif. Ada pertanyaan? Kalau belum, kita semua lanjut di fenomenologi. Kita lanjut ya. Nah, fenomenologi. Sebenarnya kan sempat jelaskan tadi apa itu fenomena. Jenis penelitian, desain penelitian fenomenologi yang masuk di ruang lingkup metode kualitatif adalah bentuk penelitian untuk menjelaskan sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat berdasarkan pendapat dari masyarakat itu sendiri. Jadi orang boleh mau menjelaskan orang life experience, orang pengalaman. Misalnya, mau bikin penelitian tentang dampak dari tsunami di Aceh. Ini teliti itu mewawancarai pengalaman hidup orang yang survive dan sementara mencoba untuk survive setelah menjadi korban bencana tsunami di Aceh. Itu masuk di fenomenologi. Ada sebuah fenomena, dan fenomena ini mau suka jelaskan berdasarkan sudut pandang dari orang yang mengalami fenomena tersebut. Dia masuk ke fenomenologi. Yang ketiga, gronoteori. Nah, di gronoteori, dia hadir dari disiplin ilmu sosiologi, oke, di mana sang peneliti ingin melakukan abstraksi, saya jelaskan tentang abstraksi tadi, apa itu abstraksi, menjelaskan sebuah ingin melakukan abstraksi, ingin menciptakan sebuah teori, hasil dorong abstraksi akan sebuah proses, akan sebuah kegiatan atau interaksi antar individu berdasarkan sudut pandang dari si individu itu sendiri. Misalnya, Ngoni mau suka teliti tentang kemampuan seorang individu, apa yang menyebabkan apa yang menyebabkan individu-individu ini dapat bertahan setelah kehilangan orang yang dikasihi. Misalnya ibu yang keguguran, misalnya kehilangan anak. Jangan keguguran lah. DP anak bayi meninggal karena DP kesalahan. Misalnya dia sempat lihat DP anak dapat telang kenikir, kelereng, meninggal. Oke? Ngoni mau suka ciptakan teori apa yang Ngoni mau suka mau abstraksi sebuah teori mengenai bagaimana daya tahan orang, bagaimana orang bisa bertahan dari keadaan seperti itu, keadaan kehilangan anak karena kesalahan sendiri. Apa yang menyebabkan orang bertahan? Dan Ngoni mau abstraksi itu DP kondisi itu dan menawarkan teori orang dia bertahan karena DP iman misalnya. Teori iman. Intinya, untuk di ground teori, dia masuk mirip-mirip ke original research, seperti yang Kak sudah jelaskan minggu lalu.
Bagaimana orang kualitatif mau ciptakan teori. Tapi orang abstraksikan itu berdasarkan pengalaman dari orang yang mengalami juga. Nah, karena dia mau suka bikin teori, DP kualitas data, karena ini kualitatif, itu penting sekali sampai orang pakai multiple stage data, DP istilah. DP data itu berjenjang, DP kompleksitas data dan DP kualitas data itu sangat mendalam. Misalnya cuma dari pengalaman pribadi, baru orang bukan. Misalnya dari bagaimana dia mengingat itu kejadian sampai DP anak meninggal, baru apa yang dia rasakan setelah DP anak meninggal, bagaimana masyarakat memandang pada dia setelah melakukan kesalahan sampai DP anak meninggal. DP data itu berjenjang dan sangat mendalam. Kan dia mau suka ciptakan teori baru berdasarkan itu. Oke? Yang keempat, etnografi. Etnis. Nah, etnografi ini bentuk-bentuk penelitian yang menitik beratkan tentang konsep sosial dari kelompok-kelompok etnik tertentu dan berasal dari disiplin ilmu antropologi dengan sosiologi. Misalnya penghuni di kampus itu ada dosen yang hobi jaga etnografi. Siapa kata dia? Pak Misbah. Itu hobi jaga etnografi dia kalau bikin penelitian. Ngoni pun bisa nanti, misalnya Ngoni mau teliti tentang Islam tua di Sangir, kalau nggak salah ya. Mau lihat orang Islam tua di sana, DP behavior, DP perilaku, DP pola perilaku seperti apa sih? Apa yang membedakan dorang dan bikin dorang jadi Islam tua dibandingkan dengan Islam yang lain? Kenapa dorang bisa dikategorikan sebagai Islam tua? Tua yang dimaksud ini umur maksudnya. Kalau bilang tua, masih lebih tua Islam Arab. Karena orang jadi Islam setelah Arab jadi Islam misalnya. Apa sih yang bikin dorang sampai dikategorikan Islam tua? Pattern, pola-pola seperti apa dalam perilaku sehingga orang bisa bilang dorang Islam tua? Itu tuh etnografi. Meneliti tentang etnis-etnis tertentu. Entah dorang pe bahasa, dorang pe culture, cultural behavior, dorang pe perilaku kultur di sana, dorang pe interaksi antar individu di sana. Di situ etnografi dia hadir. Yang terakhir itu studi kasus. Nah, studi kasus biasanya untuk penelitian kualitatif dengan desain studi kasus itu forba evaluasi sesuatu. Paling sering dong pakai evaluasi. Jadi, kalau ditemukan ada orang yang melakukan penelitian studi kasus di IAIN, tapi yang mengevaluasi apapun, cuma ujung-ujung deskriptif misalnya, cuma menjelaskan tentang sebuah fenomena, tapi tidak mengevaluasi fenomena tersebut, dia tidak bisa orang bilang case study, karena dia tidak study DP case. Jadi, peneliti di studi kasus mengembangkan in-depth analysis, analisis mendalam terkait sebuah kasus yang terjadi di lokasi tertentu. Iya. Misalnya, di IAIN ada kasus terkait ngunipe kuliah online yang sampai mahasiswa berteriak lah, ada yang bikin artikel. Itu kasus ya. Orang yang mau teliti ini kasus ini dia harus melakukan in-depth analisis mendalam, apa sih yang menyebabkan keadaan ini dia? Apakah kuliah online secara keseluruhan, orang sekarang online ini, udah belajar. Apakah semua dosen yang bikin dia sampai mahasiswa berteriak, atau karena hal lain? Ngoni mau evaluasi ini DP kasus kuliah online yang menyebabkan mahasiswa berteriak. Kalau Kak sendiri beranggapan secara pribadi, tapi ini subjektifnya Kak, boleh jadi Kak salah, yang mahasiswa teriakan itu bukan kuliah online-nya, tetapi tugas yang kuliah online yang
diterjemahkan sebagai tugas oleh pengajar. Jadi kuliah online itu sama dengan tugas. Cuma tugas. Tapi ada pembelajaran, nyenak mengajar. Saya cuma kasih tugas untuk anak-anak. Karena cuma kasih tugas, di pertemuan tugas, dan banyak dosen yang hanya memberikan tugas, anak-anak jadi kewelabakan dengan DP tugas, dan orang berteriak tentang jumlah tugas, bukan kuliah online-nya secara keseluruhan. Tapi itu KP pendapat. Nah, itu yang Ngoni mau lakukan ketika Ngoni mau suka studi kasus terkait kuliah online yang terjadi di IAIN dan menyebabkan mahasiswa berteriak. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk naratif fenomenologi, kongruent teori, etnografi, dan studi kasus, supaya kita semua masuk ke mixed methods. Kontorang semua sudahi ini pertemuan yang core materi hari ini. Untuk pertemuan-pertemuan berikut, berarti semua ada pertemuan khusus untuk kuanti dengan mixed methods, tapi materi tentang riset ya. Orang semua lebih spesifik untuk tiap metode. Supaya Ngoni, gunanya Ngoni tahu ini semua, dan Kak bisa anggap untuk sekarang Kak pengetahuan terkait ketiga metode ini, karena ketiga metode Kak so pakai. Untuk kualitatif, Kak so pernah fenomenologi, studi kasus, etnografi, Kak so pernah itu. Kak pribadi ya, bimbingan, membantu orang melakukan penelitian. Di kuantitatif, ketiga metode Kak so pakai. Di mixed methods, Kak so pernah pakai 2. Jadi, untuk Kak pengetahuan terkait itu, Kak rasa untuk saat ini so agak cukup lah. Nah, untuk jumlah responden ada DP klasifikasi dari masing-masing site. Nah, responden itu technical term untuk di kuantitatif ya. Orang sekarang sebentar bercerita kualitatif. Di kualitatif itu dianggap sebagai responden orang. Itu jadi subjek atau informan. Responden itu di kuanti. Kenapa disebut responden? Karena memberikan respon, orang memberikan respon akan menggunakan alat atau instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data daripada orang. Biasanya untuk di kuantitatif kan orang pakai kuesioner. Orang merespon ini kuesioner, makanya orang sebut sebagai responden. Sedangkan di kualitatif, orang disebut sebagai subjek ataupun informan. Kalau subjek ini berarti orang yang meneliti, misalnya di naratif, itu jadi meneliti subjek dari pengalaman hidup. Nah, informan itu orang yang memberikan informasi, sehingga bentuk pengalamannya dia secara komprehensif orang mau tarik. Karena dia yang memberikan informasi, kesimpulan itu datang daripada dia. Beda dengan term, technical term di kuantitatif yang anggap orang sebagai responden saja. Untuk klasifikasi jumlah, DP jumlah itu nanti semua lebih spesifik di materi yang memang spesifik untuk kualitatif, dengan materi yang spesifik untuk kuantitatif maupun mixed methods. For sekarang Kak masih penjelasan secara umum terkait ketiga metode. Kak bikin contoh lah, karena di kualitatif orang butuh data yang berkualitas pasti DP jumlah dengan kedalaman, kejelasan dari tiap data itu dia besar. Dalam DP jumlah dari responden, DP jumlah dari informan susah formu banyak, sulit untuk orang perbanyak. Misalnya nggak mau teliti tentang kasus tsunami yang di Aceh, oke? Orang-orang yang benar-benar mengalami DP dampak paling besar itu yang paling dekat dengan pantai misalnya. Itu bisa semua orang mau tarik, mau jadi banyak sekali ketika orang mau bicarakan berarti pengalaman masing-masing. Misalnya dalam di Aceh itu dia ada DP korban jutaan. Yang lolos ya. Kalau yang meninggal yang mungkin orang mau wawancarai. Apakah orang mau wawancara pada orang dan tiap orang misalnya mau wawancara 3 jam, berapa juta jam itu orang mau habiskan? Di kuantitatif Ngoni butuh data dengan kuantitas banyak, tapi nyenak mendalam. Jadi secara DP klasifikasi jumlah untuk dikuanti dengan kuali, sejelas DP jumlah. Nah, kalau di naratif, misalnya di kualitatif, misalnya tanya, oh kalau di desain, berapa enggak? Di naratif kan berarti cuma 1. Ya, sorry. Tetap orang perlu membuat simulasi dengan sebagainya. Jadi ada pertanyaan ke orang lain. Misalnya mau cari tahu tentang Habibie kehidupan. Bikin biografi tentang Habibie. Itu mau tanya pada anak lagi, mau tanya orang-orang terdekat dengan Habibie, karena bisa mau tanya Pak Kak, apa yang Kak tahu tentang Habibie? Selain hasil dari orang lain yang cerita tentang Habibie. Oke, itu ya, cukup ya? Langsung masuk ke mixed methods. Kak mau buang air.
Oke. Nah, mixed methods atau metode campuran, Quali kuanti dong gabung. Untuk istilah yang orang gunakan, yang Kak tampilkan sekarang, sekuensial dengan kokuran ini istilah yang digunakan oleh Sugiono pada buku metode penelitian quali kuanti dan mixed methods. Di Creswell, DP term agak beda, tapi kalau mau dibaca sebenarnya mirip. Jadi DP penggunaan kata spesifik agak ada perbedaan, tetapi kalau mau dibaca DP isi mirip, DP penjelasan. Untuk ini secara spesifik, Kak mention, jadi kalau mau dibaca di buku lain, Kak, siapa untuk metode campuran di buku lain misalnya cuma 3 atau cuma ada 5. Itu pandangan dari tiap ahli yang agak beda-beda saja. Kalau yang sekarang Kak secara spesifik pakai Sugiono yang dari Sugiono. Ada sequential explanatory, sequential exploratory, kokuran embedded dengan kokuran triangulation. Nah, Kak, untuk jumlah eksponen ada di classification. Oke, Coach. Oke. Yang pertama itu sequential explanatory. Nah, sequential maksudnya itu bertahap. Jadi ada sequence, ada hal 1, 2, 3, begitulah, berurut. Nah, yang 10 menit ya, Kak cuma menjelaskan secara umum ini. Soalnya terlalu panjang orang materi lagi. Untuk sequential explanatory, orang bikin penelitian kuantitatif dan kualitatif yang digabung, tetapi orang bikin kuantitatif lebih dulu, dilanjutkan dengan kualitatif. DP urutan. Di sequential exploratory, orang bikin kualitatif dulu, baru orang lanjutkan dengan kuantitatif. Jadi dari kuali, lanjut kuanti. Kalau exploratory, kuanti dulu, lanjut kuali. Di kokuran embedded, orang bikin sama-sama. Kuali dan kuanti orang jalan sama-sama, tetapi jumlah data yang orang dapatkan atau orang kumpulkan tidak berimbang. Jadi misalnya 70% kualitatif, 30% kuanti. Begitupun sebaliknya, misalnya 70% kuantitatif, 30%-nya kualitatif. DP data yang dikumpulkan. Jadi kokuran embedded, kuanti dengan kuali dilakukan bersamaan, tapi DP jumlah data ini tidak berimbang. Yang terakhir itu kokuran triangulation, di mana dia sama kokuran jalan bersamaan kuali dan kuanti. Peneliti secara spesifik menginginkan untuk DP data berada dalam jumlah yang sama. Itu kalau dari penjelasan secara umum. Explanatory, kuali, kuanti kuali, kuantitatif dulu baru kualitatif. Exploratory, kualitatif dulu baru kuantitatif. Kokuran dorang sama-sama tapi tidak berimbang. Triangulation, dorang sama-sama berimbang sama DP data. Nah, kenapa disebut sequential explanatory? Karena di dalam penelitian sequential explanatory, di mana orang bikin kuantitatif dulu, baru orang lanjut ke kualitatif, tujuan dari penelitiannya itu untuk mengeksplain, menjelaskan sebuah fenomena. Oke, sip. Nantilah setelah ini Kak ganti. Thank you, Is. Di sequential explanatory, karena penelitian kuantitatif dia explanatory dia sifat. Orang cuma menjelaskan keadaan, kondisi. Rupa sama dengan tadi Kak sempat jelaskan di penjelasan-penjelasan sebelumnya, bagaimana sebuah fenomena, orang observasi, dan orang explain kenapa ini terjadi. Tetapi, nyendak mengeksplor, orang explain kenapa dia terjadi, nantinya mau jadi seperti apa, tapi orang nyendak explore secara lebih spesifik hal-hal lain yang menjelaskan ini keadaan. Nah, sedangkan sequential exploratory yang mana orang bikin
kualitatif dulu, baru dilanjutkan dengan kuantitatif. Kalau explanatory kuanti dulu baru kuali. Exploratory kuali dulu baru kuanti, karena penelitian kualitatif itu exploratory DP sifat. Orang mengeksplor sesuatu. Misalnya orang mengeksplor ini pengalaman hidup dari seseorang, bagaimana dia lahir, bagaimana DP kehidupan masa kecil, bagaimana dia berhadapan dengan masalah-masalah yang dia temukan sepanjang DP kehidupan, bagaimana DP cara mau menyelesaikan ataupun menangani permasalahan yang dia hadapi, itu untuk penelitian kualitatif. Sehingga sequential exploratory, karena orang explore lebih dulu pakai kualitatif, baru orang lanjutkan memperbanyak DP data secara kuantitatif. Kalau yang explanatory, orang perbanyak dulu DP data secara kuantitatif, baru orang explore DP data secara kualitatif. Misalnya, untuk penelitian sequential exploratory, Kak bikin penelitian tentang pengalaman orang yang sembuh dari penyakit, dari virus corona. Oke, yang sembuh sekarang baru ada berapa orang lah. Misalnya 3 orang keambil. Kau wawancarai per orang secara kualitatif untuk yang sequential exploratory ya. Pengalaman dari 3 orang pasien sembuh. Oke. Kak tanya secara mendalam, kenapa mulai sampai terjangkit? Bagaimana dia penanganan, apa yang Ngoni rasakan, dan bagaimana sekarang penerimaan orang sekitar Ngoni setelah Ngoni lolos ataupun sembuh dari virus corona. 3 orang dulu. Nantinya Kak dapat penjelasan terkait DP proses, baru kenapa orang boleh sampai kena, bagaimana dia penanganan, dan sebagainya. Dari sini Kak boleh mutarek variabel-variabel yang menjelaskan terkait fenomena corona survival ini. Pasien sembuh virus corona. Apakah ini terjadi juga untuk pasien sembuh yang lain? Nah, dari ini, kan Kak Sogo wawancara forum 3, Kak Soda apa misalnya ada 4 hal yang menyebabkan orang boleh sampai sembuh, misalnya dukungan keluarga, penanganan dari tenaga medis, dan sebagainya. Apakah ini juga terjadi di pasien-pasien yang lain yang juga sembuh? Oke, jadi Kak perbanyak DP jumlah data. Yang tadinya Kak cuma dari 3 orang, Kak explore, baru Kak uji apakah hal ini juga terjadi untuk pasien-pasien lain dalam jumlah yang lebih banyak, pasien-pasien yang sembuh. Kak bikin kuali dulu, ke 3 orang, baru Kak kuantitatif ke 100 orang pasien sembuh yang lain, misalnya. Itu yang sequential exploratory. Untuk explanatory, DP kebalikan. Orang cari misalnya, ada pasien sembuh 100 orang, orang kasih keluar kuesioner. Dari kuesioner itu orang menjawab, ini no. Tapi karena di deterministik, orang sudah tentukan lebih dulu orang dalam kuesioner terkait faktor-faktor yang bikin orang sembuh. Penanganan medis, penanganan medis, penerimaan sosial, dan sebagainya. Orang so taruh ini di patron kuesioner. Orang respon ini kuesioner karena di sequential explanatory. Di sequential explanatory ya. Untuk orang bagikan ke 100 orang. Orang so jawab ini. Nah, orang dapat ternyata ada 3 variabel dari banyaknya variabel yang orang tawarkan di dalam orang kuesioner yang menyebabkan orang boleh sembuh menurut orang. Orang uji ini, orang explain ini dengan lebih mendalam ketika orang lanjutkan dalam penelitian kualitatif. Karena explanatory, kuanti dulu, baru orang ke kuantitatif. Orang wawancara, misalnya orang kasih lebih spesifik. Pasien pertama, kedua, dengan ketiga yang sembuh. Dari orang 3, orang kasih lebih spesifik. Benarkah ketiga hal inilah yang menjadi penyebab orang sembuh? Orang explain secara lebih mendalam. Oke? Explanatory orang explain, penjelasan. Exploratory orang explore. Bagaimana dengan kekurangan embedded dengan triangulation? Di kekurangan embedded dengan triangulation secara praktek, dia balik ke DP data. Kalau embedded DP jumlah datanya berimbang, triangulation DP data berimbang dan dilakukan secara bersamaan. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait keseluruhan materi ya di semua sesi. Langsung stop. Jadi for besok materi critical thinking per anak baru, untuk anak-anak yang lama kalaupun mau suka
ikut ulang tentang materi berpikir kritis, apa itu berpikir kritis, bagaimana cara berpikir kritis dan sebagainya. Baru untuk anak-anak MK orang besok mau latihan untuk ngosi semifinal. Ada pertanyaan? Bertanya buat Kak. Jangan cerita biasa ya. Kak hobi berjelaskan. Jadi maksud aku tanya apa Kak, banggapan kan yang menjelaskan. Ya Sabil. Kak. Kak bilang kan tadi yang kualitatif, teori itu jadi kajian. Jadi kajian. Kalau kuantitatif dia jadi landasan. Kalau yang campuran itu campuran. Nah, kalau di campuran dia jadi bahan kajian dan juga bahan landasan. Sesimpel itu. Misalnya, di sequential explanatory ketika orang bikin kuanti dulu, teori itu jadi landasan kalau orang tetap. Nah, kalau orang bikin exploratory, teori itu jadi bahan kaji. Bagaimana dengan embedded ketika orang sama-sama? Teori itu jadi bahan untuk orang jadi orang bahan untuk melandaskan proses penelitian dengan kesimpulan yang orang dapatkan, tapi nyak berhenti orang kaji. Ada kemungkinan kesalahan dalam teori karena orang-orang yang menggunakan metode penelitian campuran atau mixed methods dalam melakukan penelitian, dorang itu pragmatis sekali. Penelitian ataupun teori hanya orang anggap teori ketika dia bekerja, ketika dia working. Jadi, kalau seandainya DP teori dia nyak menjelaskan, kalau teori sebagai alat untuk menjelaskan fenomena, kalau ini teorinya nyak mampu menjelaskan keadaan, orang nyak pakai. Itu kalau yang pakai mixed methods. Kalau DP teori nyak mampu memberikan, nyak bisa orang gunakan. Karena orang yang metode pencampuran dia pragmatis sekali, orang pandangan filosofis, saking pragmatisnya, teori itu hanya sesuatu yang bekerja. Something that doesn't working, it's not